Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan berkah, rahmah, dan rezeki yang berlimpah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan yang sehat, bahagia, tanpa kurang suatu apa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Sebelumnya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu kami untuk mengikuti diseminasi dari bagian kegiatan kami sebagai calon guru penggerak rekognisi. Jadi kami di sini menjalankan dua peran. Yang pertama sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 8 untuk Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Kemudian yang kedua peran kami adalah sebagai calon guru penggerak rekognisi. Jadi calon guru penggerak rekognisi ini kami jalankan bersamaan dengan kami sebagai seorang fasilitator. Berarti nanti setelah program ini selesai selama 6 bulan, setelah fasilitator selesai, kami juga akan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Jadi kami akan mendapatkan dua sekaligus, tetapi tentunya dengan pekerjaan yang sama juga sebagai seorang guru penggerak. Nah, pada kegiatan siang hari ini kami akan melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi modul dari salah satu modul di guru penggerak. Kebetulan kami mengambil dari modul 1.4. Jadi mohon maaf kami laksanakan secara virtual karena keadaannya kita baru melaksanakan liburan, maka kami laksanakan secara daring. Demikian Bapak Ibu. Kemudian kami akan share screen tentang materi saat ini. Jadi kami mengambil dari modul 1.4 yaitu budaya positif dari pendidikan guru penggerak oleh saya Hanik Trihastuti, unit kerja SMP Negeri 1 Pulau Kulon. Jadi mengapa kami mengambil budaya positif? Karena dari budaya positif ini nanti kita bisa laksanakan bersama-sama untuk kemajuan sekolah kita. Jadi apalah artinya jika kita melakukan budaya positif secara sendiri. Budaya positif bisa dilakukan jika kita saling berkolaborasi. Seperti itu. Sebelum memasuki materi, ini untuk mempersiapkan konsentrasi dari Bapak Ibu, saya punya gambar. Nah, saya punya gambar ini, kita tebak gambar. Dari gambar ini, mohon Bapak Ibu cermati. Dari gambar ini, apa yang salah? Ini ada 2 ekor unta, kemudian berada di tempat ya, karena kehidupan unta di padang pasir. Dari gambar ini, Bapak Ibu cermati, apa yang salah dari gambar ini? Silahkan, Ibu Fit. Ya, Bu Fit, silahkan Bu Fit. Iya, Bu.
Itu kan gua onta harusnya di terik siang harusnya ada bayangan ya Bu ya. Oh ya. Harus ada bayangannya ya Bu. Ah ya, berarti yang salah apa Bu? Yang salah tidak ada bayangannya. Oh ya. Jadi ini jawabannya. Jadi seharusnya karena untanya berada di bawah terik matahari, apalagi di tengah gurun pasir, itu tentunya harusnya ada bayangan untanya. Terima kasih Bu Fit yang telah jeli dalam melihat gambar kami. Selanjutnya yang kedua, silahkan. Ini ada gambar, kemudian Bapak Ibu perhatikan di situ gambar yang pertama, tentunya ada huruf J-nya. Pada huruf J itu diganti dengan huruf T. Kemudian di gambar kedua itu gambar apa? Diganti dengan huruf P. Gambar yang ketiga itu gambar yang bagaimana, kemudian diganti dengan huruf S, paling akhir nanti ditambah dengan huruf R. Silahkan tunjuk jari Bapak Ibu yang bisa memperhatikan. Oke, silakan Ibu Sofia. Ya, Bu Sofia mengangkat tangan, ya. Ya, silakan Bu Sofi. Dibuka dulu Bu suaranya. Gambar yang pertama itu ketupat sayur. Oh, ya. Jadi ini gambar kaju, kemudian J-nya diganti T, itu katu, kemudian cat ada cat, catnya diganti P, itu ketupat. Ya, ketupat. Nah, kemudian ada bunga yang layu, ya, bunga yang layu, maka R-nya diganti S, diganti S. Udah. Nah, terima kasih Bu Sofi, tepuk tangan untuk Bu Sofi yang sudah jeli. Tentunya dari situ akan menambah konsentrasi Bapak Ibu semua. Oke. Nih silahkan, ada satu gambar lagi. Ada satu gambar lagi. Di situ ada gambar apa? Oke. Silahkan Ibu Endah. Bu Endah Puspita yang sudah bisa membaca gambar. Silahkan Bu Endah. Suaranya dibuka dulu Bu Endah. Iya Bu, itu ada jalan ditambah N, jalan, kemudian itu hewannya rusa, ditambah K, berarti jalan rusak Bu. Oh ya. Terima kasih Bu Endah yang sudah menjawab dari tebak gambar kita. Demikian ya Bapak Ibu untuk memulai ini, jadi Bapak Ibu saya harapkan sudah bisa berkonsentrasi dalam menerima materi dari kami di siang hari ini. Seperti itu. Sekarang kita mulai materinya. Sebelum memulai materi, kesepakatan belajar kita, jadi seluruh peserta itu memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati, berarti bisa menerima masukan dari peserta yang lain. Kemudian jika ada peserta yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, kemudian berpartisipasi penuh dan mengikuti perasaan yang gembira. Kemudian jika ada pertanyaan atau jika mau berpertanyaan, silahkan tekan fitur yang ada, yaitu fitur raise hand. Selain yang ditunjuk untuk berbicara, berarti dalam posisi mute.
dalam posisi mute. Dalam posisi mute. Tentang budaya seperti yang tadi saya ungkapkan, jadi banyak sekali di modul pada guru penggerak. Ini kami mengambil salah satunya, yaitu budaya positif atau ekosistem positif. Jadi ekosistem positif yang akan kita terapkan di sekolah itu memang tidak bisa secara serta-merta. Jadi harus secara bertahap dan tentunya harus dengan kolaborasi. Harus ada peran dari Bapak Ibu guru, kemudian dari siswa, dan dari semua warga sekolah. Mengutip dari perkataan Ki Hajar Dewantara, jadi kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kalau seorang pendidik berarti kita berhubungan dengan peserta didik. Kalau petani berarti jika menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Jadi Bapak Ibu petani itu hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, kemudian memelihara tanamannya, memberi pupuk dan air, memberikan pupuk yang terbaik, nutrisi yang terbaik, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Tentu demikian kita juga sebagai seorang pendidik yang bertugas menuntun siswa untuk menemukan jati dirinya. Jadi kita hanya bisa memperbaiki, menjaga siswa kita dengan memberikan contoh, tauladan, pembiasaan, kemudian menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Itu tentu peran dari seorang pendidik. Jadi sehingga akan tercipta peserta didik yang baik sesuai yang kita harapkan. Kemudian dalam materi ini kita akan mengeksplorasi konsep, yaitu ada 5, perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan teori kontrol, kemudian arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Jadi nanti kita akan membedakan hukuman, penghargaan, atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nanti kami akan menyampaikan garis besarnya saja karena keterbatasan waktu, dan memang di modul 1.4 ini adalah modul yang paling banyak materinya. Sebetulnya tidak hanya materi yang banyak. Sebenarnya apa yang disebutkan di materi ini melakukannya apalagi sebagai seorang pendidik. Tetapi kita belum tahu mungkin istilah yang digunakan, jadi nanti kalau kita sambil belajar baru kita ingat, oh kasus ini saya dulu pernah menangani kasus ini. Ternyata ini namanya. Nah, ini. Jadi nanti saya harapkan Bapak Ibu dari hasil diseminasi ini bisa menambah pengetahuan, wawasan dari Bapak Ibu semua. Nah, untuk eksplorasi konsep yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Nah, ini namanya kegiatan kepalan tangan. Jadi Bapak Ibu misalnya ambil secarik kertas,
kemudian tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu, atau misalnya cita-cita Bapak Ibu, atau boleh misalnya orang yang paling Bapak Ibu cintai saat ini. Nah, kemudian dari kertas, secuil kertas itu tadi, itu Bapak Ibu genggam erat. Nah, pegang di salah satu tangan, entah di kanan-kanan atau tangan kiri. Kemudian Bapak Ibu dengan segala daya upaya untuk menggenggam erat apa yang sangat berharga yang ada di tangan Ibu semua, Bapak Ibu semua. Jadi tentunya Bapak Ibu ini akan mengontrol diri, jadi akan begitu sekuat tenaga untuk mengepalnya. Nah, kemudian teman Bapak Ibu akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, jadi teman Anda, Bapak Ibu itu merayu-rayu, lah sok tak jejak no bakso, nah, atau dengan cara rayuannya masing-masing. Itu nanti apa yang akan terjadi. Nah, pasti Bapak Ibu akan begitu kuatnya mempertahankan apa yang ada di kepala Bapak Ibu, ya, kecuali ada imbalannya. Jadi ini merupakan suatu contoh dari kontrol diri kita, seperti itu. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol di sini. Jadi nanti kita akan pelajari ilusi guru dalam mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, dan akan mendapatkan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi guru itu mempunyai hak untuk mengontrol murid. Kemudian jika kita mendapatkan kritik, mendapatkan kritik, apalagi itu kritik membangun, itu akan dapat memperkuat karakter kita. Seperti itu. Kemudian jika mendapat penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, tentunya kita akan menerapkannya untuk kebaikan ke depannya. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini sah-sah saja. Jadi orang dewasa, apalagi terhadap peserta didiknya, mempunyai hak untuk memaksa siswanya untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Dari perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol, jadi bisakah kita mengontrol seseorang? Bisakah kita mengontrol seseorang? Jadi dari yang misalnya kepalan tangan tadi, kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Jadi orang itu tidak bisa mengontrol. Jadi pada stimulus respon, jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini adalah stimulus responnya. Kemudian dari teori kontrol, jadi jika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita tidak mencoba mengubah pandangan orang agar sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi itu kalau kita, biasanya kan perilaku buruk itu menjadi suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol itu semua perilaku, baik itu baik atau buruk, itu mempunyai tujuan.
Jadi mempunyai tujuan. Jadi belum tentu perilaku buruk itu tujuannya jelek, dan begitu juga sebaliknya, perilaku baik tujuannya jelek. Jadi semua perilaku yang mendasari perilaku kita itu pasti punya tujuan, seperti itu. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kalau di teori kontrol itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita, mengontrol diri kita. Hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri dari Bapak Ibu. Kemudian jika ada di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau di teori kontrol kita haluskan Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah saya ungkapkan banyak yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi jika kita membujuk seseorang kemudian tidak mau menuruti, kita cenderung memaksakan. Nah, jadi ini nanti kita jadikan ke budaya positif, yaitu kita kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi konsensus dari menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya kita tidak lagi memaksa, tetapi kita menawarkan bagaimana kalau ini, nah, bagaimana kalau demikian. Nah, itu kita menawarkan pilihan-pilihan baru. Jadi tadi yang intinya langsung memaksa, itu kita perhalus menjadi kita menawarkan pilihan-pilihan. Nah, jadi kalau orang yang dipaksa dengan orang yang ditawarkan pilihan-pilihan, tentunya pikirannya akan lebih tenang, akan lebih mengikuti dengan yang misalnya ditawari ini, misalnya begini bagaimana, atau misalnya kamu begini bagaimana. Nah, itu dari situ nanti akan tercipta budaya positif. Kemudian model berpikir kalau tidak menang ya kalah. Nah, itu juga suatu stimulus respon. Jadi kita bisa mengontrol diri kita. Model pikiran kita itu yang ada hanya menang dan menang. Jadi tidak ada kata-kata kalah. Kita menang walaupun nanti memang tidak selamanya menang itu baik. Pasti ada dampaknya seperti itu. Itu yang terjadi pada diri kita, yang sering terjadi pada diri kita. Jadi jika kita menggunakan teori kontrol itu nanti insya Allah akan tercipta budaya positif pada diri kita, diri peserta didik kita, dan semua orang yang berada di lingkungan kita. Kemudian tadi dari teori kontrol sudah, sekarang disiplin. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya, jadi disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia bagaimana dia menghargai diri sendiri, seperti itu. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah, mengalami pergeseran. Jadi disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamaan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi untuk
disiplin. Jadi cenderung kalau kita melakukan kedisiplinan itu kita merasa itu merupakan sebuah paksaan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang akan kita ubah, kita ciptakan ke lingkungan sekitar kita. Jadi bagaimana siswa kita melaksanakan kedisiplinan tanpa harus disuruh, kemudian dengan sadar diri, dengan ikhlas tanpa paksaan, dengan nyaman. Jadi itu tujuan kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Tentunya dari apa yang akan kita lakukan pada budaya positif di sekolah, kita juga harus memahami teori motivasi perilaku manusia. Jadi, teori motivasi pada manusia itu ada dua, yaitu motivasi secara eksternal dan motivasi internal. Jadi motivasi eksternal itu motivasinya itu berasal dari luar atau dari iming-iming atau dari tujuan tertentu. Jadi misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman, maka saya harus melaksanakannya. Nah, seperti itu. Jadi itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, kemudian ingin mendapatkan pujian dari orang lain, pujian dari institusi, pujian dari warga sekolah. Nah, itu juga merupakan motivasi eksternal. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu namanya teori motivasi yang eksternal. Jadi masih dipengaruhi oleh iming-iming, kemudian tujuan, apapun itu, seperti itu. Kemudian untuk motivasi internal, nah ini adalah tujuan dari disiplin positif yang akan kita budayakan di sekolah kita. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, jadi saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi motivasi internal itu dari dalam diri kita sebagai ekspresi kita untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, jadi saya menghargai diri saya dengan cara datang tepat waktu, kemudian belajar yang rajin, terus mengerjakan tugas. Nah, itu dari kesadaran diri sesuai dengan harapan kita. Itu namanya motivasi internal. Ini sekarang pada teori motivasi tersebut tentunya tidak bisa serta-merta, ya serta-merta. Jadi teori eksternal itu dan teori internal, motivasi eksternal dan motivasi internal itu tentunya tidak serta-merta bisa kita dapatkan apalagi pada diri peserta didik kita. Makanya kita sekarang baru getol-getolnya mempelajari tentang kurikulum merdeka. Jadi, ini saya akan mengungkapkan apa arti kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka di tahun 2013, di cetakan yang kelima. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terbebas dari perintah, terbebas dari tekanan seperti itu, tetapi yang bersangkutan
kita atau siswa itu juga harus cakap dalam membuat memerintah diri sendiri. Jadi secara refleks kita bisa memerintah diri sendiri, tentunya perintah yang baik. Nah, itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya bebas dari semua perintah, tetapi kita juga harus mampu untuk memerintah diri sendiri. Untuk budaya positif biar tercipta, jadi pada langkah yang paling dekat di kelas kita, yaitu kita sebagai seorang guru tentunya yang paling cepat atau paling mudah kita lakukan yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi di keyakinan kelas ini kita bentuk setiap awal pelajaran bersama kita. Jadi nanti di awal semester, di awal semester seperti kita di awal tahun ajaran baru nanti kita coba menerapkan budaya positif dengan cara keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini nanti siswa kita pancing, kita kasih pertanyaan pemantik, kira-kira kelas apa yang kalian inginkan? Nah, seperti itu. Kira-kira kelas yang bagaimana yang kalian cita-citakan? Kelas yang bagaimana yang kalian dambakan supaya kalian bisa belajar dengan nyaman. Nah, nanti kan pasti ada murid kelas yang bersih, Bu, atau kelas yang bebas dari bulian, Bu. Nah, seperti itu. Kadang siswa seperti itu. Kemudian kelas yang semua siswanya rajin mengerjakan PR, Bu. Nah, dari situ nanti dari keyakinan kelas itu kita tampung semuanya. Nah, kita musyawarahkan suara terbanyak munculnya apa. Kemudian itu menjadi keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi ada kemungkinan kelas 1 dengan kelas yang lainnya itu keyakinannya berbeda-beda. Jadi tidak apa-apa, yang penting nanti siswa konsekuen untuk melakukan keyakinan kelas tersebut. Sehingga dari keyakinan kelas, dari setiap kelas mempunyai keyakinan sendiri-sendiri, maka nanti akan tercipta lingkungan yang positif. Setelah tercipta lingkungan yang positif, maka nanti satu sekolah akan tercipta budaya yang positif. Seperti itu. Oke. Untuk eksplorasi konsep selanjutnya yaitu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Jadi mengapa kita tidak menggunakan kata peraturan, mengapa harus keyakinan. Nah, jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2. Nah, ini jika ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, namanya peraturan. Tetapi peraturan pun nanti untuk melaksanakan peraturan ada yang menggunakan motivasi intrinsik, ada yang motivasi ekstrinsik. Jadi kalau motivasi ekstrinsik mungkin pas memakai helm waktu mengendarai kendaraan roda 2 itu mungkin biar tidak ditilang atau seperti apa, biar tidak kena sanksi polisi. Nah, seperti itu. Jadi untuk motivasi intrinsiknya ya biar kita nyaman, kita aman dalam berkendara, seperti itu. Kemudian waktu COVID kemarin, apa kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Nah, itu kalau orang yang memandangnya hanya motivasi ekstrinsik, maka akan merasa terpaksa untuk melakukannya. Tapi beda lagi kalau didukung oleh motivasi
intrinsik seperti itu. Nah. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, jadi seperti kita setiap kali mengadakan pelatihan atau mengikuti pelatihan, panitia selalu mengatakan harus datang tepat waktu. Harus datang tepat waktu. Sebenarnya tujuannya jika kita punya motivasi intrinsik, kita datang tepat waktu itu biar tidak malu. Nah, itu kan kalau itu motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik ya berarti biar nanti acaranya bisa tepat waktu, tidak molor. Kemudian saya bisa mengerjakan kegiatan yang lain lagi seperti itu. Nah, jadi untuk mendukung budaya-budaya motivasi intrinsik, maka kita kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang mana merupakan keyakinan kelas dan mana yang tidak. Nah, ini ada, saya ambilkan dari TK Dharma Wanita Persatuan, kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Tuh, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian kesepakatan kelas selanjutnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kalau ini adalah kalimat-kalimat dalam kesepakatan kelas. Jadi kalimat dalam kesepakatan kelas itu tidak memaksa, memberi kesan yang positif. Memberi kesan yang positif. Tuh. Jadi yang B ini yang termasuk dalam keyakinan kelas. Nah, ini kami sampaikan di peraturan, kemudian ada peraturan, terus ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ini saya memberikan contoh. Jadi dalam ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, jadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan itu adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu adalah dalam rangka menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi bisa kita gunakan kalimat positif seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain berarti keyakinan kelas dan kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, jadi hadir tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai itu adalah menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan karena untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Itu adalah kalimat yang digunakan dalam keyakinan kelas. Kalau dilarang menggunakan narkoba, berarti ini dari unsur kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti ini menghargai orang lain, kemudian melatih kesabaran kita. Setelah itu menggunakan masker, seperti yang tadi saya ungkapkan peraturannya, yaitu untuk demi kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, di lorong. Nah, itu untuk keselamatan dan keamanan kita. Jadi nanti jika Bapak Ibu mencari kalimat dalam keyakinan kelas sesuai dengan usulan siswa,
nanti disesuaikan, diperhalus, dibuat kalimat yang positif, yang menghilangkan rasa pemaksaan. Sekarang untuk hukuman, dihukum oleh penghargaan. Jadi ini yang seringkali kita gunakan, terutama di kelas ya. Kalau orang tua yang belum paham, tentu pas kenaikan kelas, pas terima rapot, mesti menanyakan, anak saya ranking berapa Pak? Peringkat berapa Bu? Nah, jadi ini dihukum oleh penghargaan. Jadi nanti penghargaan ini, walaupun kita mau menghargai, tapi pada akhirnya itu adalah menghukum diri kita sendiri, menghukum diri murid. Jadi akan memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, efektif, penghargaan yang merusak hubungan. Jadi penghargaan ini bisa merusak hubungan. Nah, misalnya karena kemampuan siswa kan berbeda-beda. Kemampuan siswa berbeda-beda. Nanti jika satunya peringkat dikasih kebetulan nilai akademiknya peringkat 1, yang satunya peringkat terakhir, nah misalnya ini bisa menyebabkan hubungannya rusak. Nah, misalnya orang tua akan terus rasa dolanan karo kae, nanti tidak. Nah itu juga bisa menimbulkan penghargaan itu akan menyebabkan hubungan yang rusak. Kemudian penghargaan yang tidak efektif, nah tidak efektif hanya sementara karena bagaimanapun juga anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekarang kita tidak boleh menyamakan kemampuan anak hanya dengan satu tolok ukur. Nah, ini jadi ini ada tindakan guru, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi ini. Jadi mencatat, siswa disuruh mencatat 10 kali dalam buku, misalnya saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat ke sekolah. Ini merupakan sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya kadang ada siswa yang jahil, jadi mencoret pekerjaan temannya, kemudian Bapak Ibu guru menyuruhnya untuk menggantikan, coba kamu tulis lagi apa yang telah kamu coret-coret biar pekerjaan temanmu tidak tercoret-coret, bisa kembali seperti semula. Nah, itu baru namanya konsekuensi yang logis seperti itu. Jadi bukan dengan kamu tulis 100 kali apa pekerjaan temanmu. Nah, itu kalau itu merupakan hukuman. Apa yang mereka kerjakan, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah dengan mengerjakan yang mereka langgar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini misalnya waktu belajar di kelas ada yang membawa minuman. Nah, padahal di kelas sudah tidak diperbolehkan untuk membawa minuman, dia membawa minuman terus kebetulan senggol-senggolan, nah jatuh. Nah, maka itu nanti siswa tersebut berkewajiban untuk membersihkan meja seperti semula. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi misalnya ada siswa yang tidak menggunakan warna sepatu warna hitam, terus sepatunya disita,
sepatu disita, tidak memakai sepatu. Nah, tidak diperbolehkan untuk memakai sepatu, maka itu termasuk sebagai hukuman. Selanjutnya ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi untuk pelajaran olahraga, dia terlambat datang, nah, maka bisa itu sebagai konsekuensinya karena terlambat datang, karena pelajarannya olahraga, maka bisa karena teman-temannya tadi sudah pemanasan, lari 2 kali lari mengelilingi lapangan seperti temannya tadi. Seperti itu. Dari apa yang telah kami sampaikan di atas, ini bisa kita cermati tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tetapi tidak menyakitkan. Berarti konsekuensinya kalau tadi mencoret pekerjaan temannya, berarti dia juga harus mengganti pekerjaan temannya dengan pekerjaan yang baru. Itu konsekuensinya. Kalau hukumannya menyakitkan dan harus terjadi, misalnya disuruh mengganti 100 kali, nah itu kan sangat menyakitkan untuk murid. Kemudian hukuman itu sifatnya membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi terutama hati. Nah, kita tidak tahu dalamnya hati manusia, dalamnya hati anak. Jadi mungkin bagi kita setelah memberi sakit hati seperti itu. Jadi kita hindari adanya hukuman. Dalam konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi contohnya tadi, jika dia mencoret-coret pekerjaan temannya dengan disuruh mengganti menulis lagi pekerjaan temannya, itu memang anak merasa tidak nyaman, tetapi hanya saat itu saja. Tapi setelah dia mengganti pekerjaan temannya, mungkin sambil berpikir-pikir, oh ini memang konsekuensinya. Jadi hanya dalam waktu yang pendek, mungkin besok sudah lupa lagi, seperti itu. Di dalam hukuman bisa menimbulkan anak berpikiran, anak itu akan benci akan kedisiplinan. Nah, jadi ngapain sih kalau saya terlambat harus dihukum konversi IWC. Nah, itu maka akan dari diri siswa akan muncul benci dengan rasa disiplin itu. Jadi kalau dikonsekuensi itu anak akan merasa dan anak akan menghargai disiplin. Oh iya, ternyata kalau mencoret saya juga harus menggantinya. Oh iya, kalau saya terlambat ternyata saya juga harus pulang akhir, seperti itu. Hukuman itu sifatnya paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Jadi nanti membuat anak akan merasa menyadari akan dirinya, seperti itu. Kemudian untuk hukuman itu akan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dia pasti akan menerima kesalahannya. Oh, saya salah seperti ini, makanya saya harus seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau hukuman kan karena penuh paksaan, penuh kebencian, maka dia akan menyakiti diri sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk hukuman itu akan memberikan konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi akan memberikan konsep diri yang baik. Jadi siswa diharapkan kalau ada konsekuensi seperti itu, setelah melakukan kesalahan dia akan menjadi lebih baik, akan tidak mengulangi lagi, seperti itu.
Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini yang lebih tragis lagi. Jadi dengan kalau siswa sudah tahu mau mendapatkan hukuman, pasti dia akan berbohong. Nah, menyembunyikan kesalahannya itu yang padahal itu yang harus kita hindari. Jadi kebiasaan berbohong siswa itu mungkin andil kita sebagai seorang guru karena kita sering menghukum. Nah, untuk itu jadi kita belajar membuat konsekuensi, jadi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ini adalah hukuman menurut siswa kan seperti itu. Nanti dia akan protes, kemudian apa yang dilanggarnya dia akan merasa bersalah, merasa dipermalukan, tidak dihargai, padahal mungkin dia melanggar itu ada latar belakangnya, seperti itu. Untuk konsekuensi nanti akan kehilangan haknya hanya sebentar, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi untuk menyadarkan memang ada sendiri-sendiri langkah kita. Soalnya kita yang tahu siapa siswa kita, seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia, dieksplorasi konsep yang kelima tadi, kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk berkuasa, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan untuk senang, kebutuhan untuk mempertahankan diri atau survival. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia dan ini semua manusia punya seperti ini. Kita sebagai manusia dewasa maupun sebagai anak-anak apalagi peserta didik. Jadi peserta didik itu butuh untuk menerima kasih sayang, kemudian diterima di lingkungannya, butuh untuk berkuasa diakui, nah, butuh kebebasan, butuh kesenangan, kemudian butuh untuk mempertahankan diri. Nah, ini misalnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Nah, itu kan ada dia merasa kebutuhan dia itu terpending karena tidak diperbolehkan oleh ibu gurunya. Nah, dia kan ingin bebas, pengen senang karena dia suka menyanyi. Nah, itu adalah kebutuhan dasar akan kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, jadi kan dia pengen diperhatikan, pengen dihargai. Nah, itu. Jadi apapun yang ada di siswa kita, kita selalu apresiasi. Kita selalu mengapresiasikan. Aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu mungkin kebutuhan yang lain yang tadi. Nah, kebutuhan tentang kesenangan, dia bosan. Jadi makanya dari kalimat ini supaya tidak timbul seperti itu, kita harus belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang nanti akan kami sampaikan di kesempatan selanjutnya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Nah, seperti itu. Bentuk ekspresi dari siswa, bentuk ekspresi dari siswa yang ingin diperoleh. Jadi ingin memperoleh kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Jadi tadi 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian yang ke-6 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol kita itu sebagai seorang guru itu ada posisi kontrol sebagai penghukum,
sebagai pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai seorang manajer. Semua guru itu mempunyai 5 posisi kontrol yang itu, terutama yang manajer. Jadi seorang guru itu merupakan manajer di kelas, seorang pemimpin pembelajaran. Ya. Jadi pada penghukum, nah jika guru menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu seperti tadi yang dampak hukuman yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kemudian membuat merasa bersalah, seharusnya kamu seperti ini, atau wah ini kecewa dengan kamu. Nah itu kan membuat siswa tersebut merasa bersalah. Nah, kemudian kalau mau berperan sebagai teman, misalnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Nah seperti itu. Kalau sebagai pemantau mungkin tadi kita kan sudah menentukan kesepakatan belajar. Nah berarti kan apa peraturannya di kelas kamu ada tidak ini kesepakatan kelasnya, misalnya siswanya makan di dalam kelas. Nah, sebagai pemantau kan kita pantau ini ada tidak pada keyakinan kelas kemarin. Nah, itu boleh. Jadi kalau seorang manajer pasti akan mengajukan pertanyaan, kemudian akan memberikan pertanyaan pemantik, apa yang kita yakini, apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jika posisi kontrol ini kita kerjakan jika siswa-siswa tersebut mempunyai masalah di kelas atau menimbulkan masalah di kelas, nah perlu kita gunakan posisi-posisi kontrol yang seperti ini. Jadi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Itu kalau sebenarnya ini setiap hari sudah kita lakukan, tetapi kita saja yang belum mengetahui bahwa kita saat menyelesaikan masalah apa, atau itu kita mengambil posisi sebagai seorang pemantau, mengambil posisi sebagai seorang manajer, seperti itu. Kemudian dalam melakukan 5 posisi kontrol, kemudian dalam menjalankan perannya sebagai seorang pendidik dan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa. Ya, jadi ini untuk nada suara ini sangat menentukan. Jadi pesan yang tersampaikan dari sebuah pesan. Jadi jika kita mengatakan dengan kata-kata itu tersampainya itu 10%. Kalau dengan nada suara, entah itu dengan nada suara yang lembut, kemudian yang tinggi, karena kita tidak bisa menahan emosi, nah itu juga bisa menyampaikan sebuah pesan, itu sebesar 30%. Dan yang paling banyak yaitu mimik kita, bahasa tubuh kita, secara nonverbal, nah itu yang paling besar 55%. Jadi dari perkataan kita, nada suara kita, kemudian intonasi, bahasa tubuh kita. Nah, siswa akan menangkap, oh ibu guruku ternyata sedang begini. Nah, seperti itu. Sekarang pada restitusi. Nah, restitusi ini seperti ini Bapak Ibu. Restitusi ini menurut Gosen, bukunya di tahun 2004, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini, jadi jika ada murid
yang bermasalah atau yang melakukan kesalahan. Nah, kita perlu memahami apa itu restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Setelah merasa bersalah, bisa memperbaiki, anak tersebut bisa kembali pada kelompoknya lagi, bisa kembali ke dunia anak-anaknya lagi dengan karakter yang lebih kuat, bahkan bisa memberikan contoh yang baik untuk teman-temannya. Jadi kan kadang kalau kita salah melangkah, salah dalam mengambil keputusan atau dalam melakukan tindakan terhadap siswa yang bermasalah, kan kadang siswa itu memang menyadari kesalahannya, tetapi dia akan merasa minder, kemudian merasa tidak diterima lagi di kelompok teman-teman, akan merasa disingkirkan seperti itu. Tetapi dengan restitusi ini kita berusaha untuk mengembalikan mereka yang bermasalah itu menjadi anak sebelum bermasalah lagi. Bahkan anak tersebut karakternya akan lebih kuat lagi seperti itu. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita akan memberikan pandangan bagi siswa, bukan untuk menebus kesalahan, tapi kita mengajarkan, coba kalau kamu melakukan seperti ini, kira-kira seperti apa? Apa yang kamu pahami dari yang telah kamu lakukan ini. Nah, itu. Jadi anak itu sudah bisa belajar dari kesalahan. Kemudian di segitiga restitusi, di ciri-ciri restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi pada restitusi itu bisa untuk memperbaiki hubungan. Jadi semula yang bermusuhan bahkan berkelahi kita bisa menyatukan kembali. Ciri-ciri restitusi selanjutnya yaitu memberikan tawaran, jadi bukan paksaan. Seperti tadi kami singgung, jadi kita bukan memaksakan kehendak kita, tapi kita memberikan tawaran. Jika kamu seperti ini bagaimana? Seperti itu. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat ke dalam diri sendiri. Tadi mengapa melakukan ini, dia bisa koreksi diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, itu tadi. Jadi untuk restitusi ini nanti apapun masalah yang dilakukan oleh siswa, kesalahan yang dilakukan oleh siswa, galilah apa yang mendasari tindakan tersebut. Nah, jadi mungkin mereka melakukan kesalahan, mereka melanggar peraturan karena punya dasar sendiri. Nah, jadi tadi sudah kami sampaikan, jadi dasar dari melanggar peraturan itu tidak berangkat dari hal yang negatif, atau mungkin dia karena ingin mendapatkan perhatian, maka dia melakukan itu. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, karena restitusi itu anak bisa belajar dari kesalahan, anak bisa introspeksi diri, kemudian anak bisa menerima tawaran-tawaran penyelesaiannya, seperti itu. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, berarti fokus pada karakternya, bukan pada tindakan. Jadi kita bisa memahami karakter siswa satu dengan siswa yang lainnya. Itu tidak boleh disamakan tindakannya. Restitusi fokus pada solusi, fokus pada penyelesaian, fokus pada tawaran. Tindak lanjut setelahnya. Seperti itu. Dan yang paling penting di nomor 9, restitusi itu bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bisa mengembalikan murid yang tadi berbuat salah, bisa diterima lagi di lingkungan teman-temannya. Untuk melakukan restitusi,
kita kenalkan istilah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi, mengapa disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah atau 3 tahapan untuk melaksanakan restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Jadi mengapa berbentuk segitiga? Karena setiap masalah itu langkahnya tidak harus diawali dari langkah penyelesaiannya, tidak harus diawali dari validasi tindakan yang salah, tidak harus seperti itu. Jadi makanya tidak ada nomor. Jadi Bapak Ibu bisa misalnya dengan menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, setelah itu menanyakan keyakinannya, dan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tidak harus berurutan. Contoh, jika kita menstabilkan identitas, contohnya setiap orang, jadi kita misalnya anak tersebut sudah begitu terpuruk, kemudian untuk menghilangkan rasa bersalahnya, kita omongkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau Bu Hani juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi nanti siswa bisa lebih terbuka, kemudian lebih bisa menerima dirinya, kemudian bisa jujur mengatakan tanpa harus menutup-nutupi seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini untuk menstabilkan mereka dari rasa bersalahnya. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, nah ini menanyakan keyakinan biasanya di kelas sudah ada keyakinan masing-masing atau di sekolahnya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, nanti siswa akan menjawab, oh kita tidak boleh terlambat Bu. Nah seperti itu. Jadi itu kita bisa gali dengan menanyakan keyakinan. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Atau cita-cita kamu apa sih? Nah itu bisa untuk menanyakan keyakinan. Oh saya pengen jadi tentara Bu. Nah jadi dari kalau kamu menjadi tentara harusnya kamu seperti ini. Nah itu bisa untuk menanyakan keyakinan anak-anak masing-masing. Kemudian untuk memvalidasi tindakan yang salah, jadi bisa kita pancing dengan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Seperti itu. Jadi kita validasi tindakan yang salah itu. Atau apakah harus seperti itu? Ini untuk lebih lengkapnya di sini sudah kan. Jadi dalam rangka menstabilkan identitas dari segitiga restitusi tadi ada menstabilkan identitas, kemudian validasi rasa bersalah, dan untuk keyakinan. Nah, ini untuk menstabilkan identitas ya, membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tujuan dari menstabilkan identitas yaitu untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, tadi sudah beberapa contoh kami sampaikan. Jadi guru bisa mengatakannya, guru bisa menggalinya dengan perkataan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, seperti itu. Jadi jika kamu tadi melakukan ini ya enggak apa-apa. Tetapi, nah itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, Mbak. Misalnya muridnya perempuan seperti itu. Atau Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kadang kan karena rumitnya permasalahan kita bisa seperti itu. Atau misalnya ada yang bertengkar. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kadang kan sering sekali siswa tersebut
berkelahi di kelas atau cekcot. Nah, kan merasa mereka paling benar. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu ya untuk mengawalinya, jadi kita tidak ingin mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, mungkin seperti itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu seperti itu. Jadi kalau anak itu masih terus merasa bersalah, nah itu kan perlu kita bangkitkan. Jadi biar dia bisa menghargai diri sendiri, bisa menguasai dirinya, dirinya bisa lebih baik, mungkin bisa kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Selanjutnya untuk segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dari validasi tindakan yang salah yaitu tujuannya untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu memenuhi kebutuhan kekuasaan, kebebasan, dicintai, diterima, kesenangan, kemudian bertahan hidup. Itu adalah 5 tujuan dasar manusia, seperti itu. Jadi itu bisa kita pantik pertanyaan dengan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu. Atau kami pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu sehingga kamu melakukan itu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Seperti itu. Jadi misalnya itu untuk contoh-contoh untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, jika tadi perkelahiannya sampai pukul memukul, nah seperti itu. Kita bisa mencoba menengahinya dengan seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi untuk besok? Seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari validasi tindakan yang salah dalam proses segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan itu murid itu diharapkan bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nah, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang telah kita sepakati di kelas ini, misalnya kok kelasnya masih ribut saja, mungkin kita bisa kembalikan ke segitiga restitusi di menanyakan keyakinan ini. Kelas yang ideal ini seperti apa sih? Nah, jika mereka sudah menjawab yang seperti ini Bu, seperti ini Bu, lah ya ini kan sudah ada di keyakinan kalian, tapi kenapa kalian masih melanggarnya? Nah, seperti itu. Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Kamu besok kalau besar mau jadi apa sih? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Atau kamu mau menjadi orang seperti apa? Contoh-contoh dalam segitiga restitusi. Nah, ini ada intervensi 30 detik. Di intervensi ini nanti bisa membantu peserta didik kita kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non-konfrontatif, jadi tidak secara langsung. Nah, ini. Jadi jika murid
bermasalah, kemudian atau melakukan kesalahan, kita bisa mengintervensinya ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, kamu melakukan ini, apakah kamu memang sedang apa ini yang memang kamu inginkan? Nah, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini atau sesuai dengan apa yang kamu lakukan saat ini? Misalnya sudah bisa mengatakan terus apa yang akan dia lakukan, terus kapan kamu siap untuk mulai? Atau misalnya dia sudah menyepakati, saya tidak akan mengulangi lagi ya. Terus kesepakatannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Nah, dari sini ini juga akan bisa mengintervensi anak. Jadi dia akan muncul alasan-alasan seperti itu. Jadi kita memberikan ruang untuk anak biar anak merasa lebih nyaman, bisa merasa jujur, tidak berbohong. Nah, itu sudah luar biasa sekali. Baik. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Nah, misalnya anak itu sudah merasa bersalah, sudah mengakui, kemudian kencing. Jadi biar penyelesaiannya dia sendiri yang memikirkan. Nah, saat ini kamu seharusnya berbuat apa, Mas? Nah, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Jadi jika kamu ingin berbuat ini, apakah Bu Anik bisa membantu? Misalnya apa yang bisa Bu Anik lakukan? Nah, seperti itu. Atau misalnya dia malu untuk meminta maaf ke temannya harus menggunakan mediator, mungkin kita siap untuk melakukannya. Kemudian, apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Nah, misalnya biar anak itu sregep buat tugas. Nah, saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai. Nah, misalnya dia, ya Bu, seperti itu. Apakah tugas kamu saat ini? Jadi intervensi-intervensi ini nanti akan bisa memantik siswa, menggali apa yang dilakukan siswa. Bagaimana kamu ingin diperlakukan dengan kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Seperti itu. Itu adalah contoh-contoh intervensi 30 detik yang nanti akan bisa membantu siswa kembali ke tujuan semula. Seperti itu. Jadi kira-kira budaya positif seperti itu yang nantinya bisa kita laksanakan di sekolah. Jadi nanti siswa biar bisa menjadi seorang pribadi yang baik. Jadi siswa biar bisa membantu lingkungan pendidikan di sekolah kita bisa tercipta budaya positif. Nah, tadi kami sudah mengatakan bahwa budaya positif itu tidak bisa tercipta secara serta-merta. Jadi harus dengan sedikit demi sedikit dan tentunya dengan kolaborasi antara Bapak Ibu Guru satu dengan Bapak Ibu Guru yang lainnya, serta dengan teman-teman rekan satu sejawat, terutama murid dan semua warga sekolahnya, seperti itu. Itu untuk diseminasi modul dari 1.4. Semoga dari diseminasi kami dapat menambah sedikit pengetahuan saya yang saya dapatkan, kemudian kami bisa menularkan ke Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah. Demikian Bapak Ibu untuk diseminasi kali ini. Mungkin ada yang mau merefleksikan tentang
diseminasi dari budaya positif ini, dan kami harapkan setelah mendapatkan diseminasi dari saya, Bapak Ibu bisa lebih bergerak dan menggerakkan untuk sekolah kita untuk melaksanakan budaya positif yang bisa kita lakukan. Jadi secara sederhana mungkin budaya positif yang kita laksanakan setiap paginya yaitu berdoa sebelum melakukan pelajaran, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya di jam 10, terus di setiap paginya disambut oleh Bapak Ibu Guru PK, berjabat tangan, saling menyapa, bertutur kata yang depan, itu adalah contoh-contoh pelaksanaan budaya positif yang paling mudah yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Jadi dari situ nanti diharapkan siswa bisa dengan sendirinya, bisa dengan sadar untuk melakukan doa sebelum belajar, kemudian bisa menyapa Bapak Ibu guru yang selain mengajar di kelasnya. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi kita tidak hanya menyampaikan materi, tetapi akhlak yang baik, kemudian budaya positif yang baik, itu juga hal utama kita sebagai seorang pendidik. Demikian Bapak Ibu untuk diseminasi dari kami. Terima kasih waktunya. Semoga bermanfaat. Kita bisa bertemu kembali di diseminasi selanjutnya. Demikian untuk diseminasi kali ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dari pertemuan kita di ruang virtual ini bisa menambah wawasan kita bersama, bisa memperkuat pemahaman saya tentang budaya positif, dan akhirnya kita bisa melaksanakan di sekolah masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.